الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran maka insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada Ananda Ferdian yang Masya Allah luar biasa. Suaranya begitu merdu, bahasa Al-Qur'annya begitu luar biasa, dan makharijul hurufnya begitu sekali, sangat halus. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada dan para jamaah masih semangat semuanya? Ada yang udah tidur apa belum? Alhamdulillah nggak tidur-tidur ya, alhamdulillah. Nah, kali ini kita di segmen ini akan kembali mendengarkan kajian tafsir. Insya Allah kajian kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nawawi Al-Aksi. Beliau akan membahas surah Al-Quran ayat 184. Silahkan guru. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, boleh. Wabil khusus kepada seluruh dan segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran Mulia ya. Gunung Sindur. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul, tentunya ingin mengharapkan ilmu-ilmu dari para guru-guru kita. Ada guru kita tadi yang telah menyampaikan, Ustadz Hari Wibowo. Saya yakin apa yang beliau sampaikan besar manfaatnya untuk kita semuanya. Ustadz Abai, izin. Siap guru. Kita akan menyampaikan tafsir ayat 184. Betul. Al-Baqarah. Yang kemudian tadi telah disampaikan di ayat 183 oleh guru kita Ustadz Hari Wibowo. Berangkat dari ayat 183. Perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Surat yang berikutnya 184 ini turun berangkat dari ayat 183. Ketika perintah puasa ini diturunkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Sebab di sini dikatakan bahwa pahala dan keistimewaan orang yang ngejalanin, ngelaksanain puasa di bulan Ramadan ini, pahalanya dahsyat. Pahalanya istimewa, tak terlukiskan. Yang tadi disampaikan di awal waktu piti, bahwa siapapun yang menjalankan dengan serius, dengan kesungguh-sungguhan, maka orang tersebut berpotensi akan mendapatkan predikat takwa. Sebab dengan kita mendapatkan predikat takwa, dengan takwa itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dengan predikat takwa itu juga kita akan mendapatkan kemudahan, pengetahuan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan dengan takwa itu juga kita akan mendapatkan kehidupan yang dijamin mudah oleh Allah dan rizki yang berlimpah. Ada dalilnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan puncaknya dengan takwa itu juga akan mendapatkan surga bagaikan langit dan bumi. Nah, karena perintah puasa pahalanya dahsyat, pahalanya begitu besar, pahalanya begitu istimewa, sehingga sahabat-sahabat bertanya sama Nabi. Cuman motif pertanyaan orang dulu sama orang sekarang berbeda. Kalau orang dulu nanya supaya detail, supaya ngejalanin ibadahnya biar sempurna. Maka banyak timbul pertanyaan-pertanyaan ketika perintah puasa ini turun. Ya Rasul, puasanya berapa hari? Ya Rasul, kalau saya sakit bagaimana? Ya Rasul, kalau saya dalam perjalanan jauh sehingga saya tidak mampu puasa bagaimana? Dulu orang bertanya detail begitu supaya apa? Supaya dia ngejalanin puasanya supaya sempurna. Terus ya Rasul, kalau ada orang yang gak mampu, kesulitan dalam hidupnya untuk berpuasa bagaimana? Maka diterangkan di ayat berikutnya yang 184 itu. Apa bunyinya? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Lalu turun ayat ini. Terus kalau sakit bagaimana? Maka di sini dijelaskan kalau sakit atau dalam perjalanan yang sekiranya tidak mampu untuk berpuasa, maka bisa diganti di lain hari atau di lain bulan Ramadan. Maka yang berikutnya adalah selain orang yang sakit dan di dalam perjalanan bisa diganti, ada satu golongan yang Allah juga sayang sama golongan tersebut. Golongan mana? Golongan orang yang sulit berpuasa dalam hidupnya. Contoh, punya penyakit mah akut. Benar, Guru. Yang sedikit-sedikit lapar. Iya, itu sedikit-sedikit lapar. Di sini ada nggak yang begitu? Iya. Ada yang lapar Di sini mulu ada nggak yang begitu? Ada nggak di sini yang sedikit-sedikit lapar ada? Besti ada nggak Besti? Ya. Bro, ada nggak bro? Ya. Yang puasa lapar terus ada.
atau yang sudah tua renta di atas 80 tahun, atau yang sakitnya ekstrim, yang dimungkinkan nggak mungkin kalau untuk berpuasa. Nggak bisa dah. Nah maka di Quran disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka orang tersebut hanya bisa mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah. Kepada siapa? Kepada orang miskin, memberikan makan. Berarti kalau sehari nggak puasa, satu hari kita harus berikan makan tuh. Buat orang yang miskin, makanan. Nah, orang golongan tersebut disayang sama Allah. Dia boleh tidak berpuasa dan boleh juga tidak mengganti puasanya. Sebab kenapa? Sebab karena nggak bisa dalam hidupnya untuk berpuasa. Dikarenakan sakit yang parah, atau punya emah akut, atau koma. Sakit koma, hidup 5 hari tidur nggak bangun-bangun. Nah itu dibolehkan. Tidak berpuasa dan dibolehkan juga tidak perlu mengganti puasanya, cukup membayar fidyah. Adapun yang sakit atau yang dalam perjalanan itu dibolehkan tidak berpuasa. Tergantung dulu nih sakitnya. Jangan sakitnya di kaki nggak puasa. Mentang-mentang aduh sakit di kaki nggak puasa. Nah digantinya pada saat setelah bulan Ramadan. Ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya sampai di bulan Sya'ban. Dan untuk mengkodoknya, menggantinya dipercepat. Ya, misalkan Ramadan, nah di Syawalnya kita harus sudah mulai kodok, ganti daripada puasa tersebut. Nah karenanya dulu para sahabat bertanya itu untuk apa? Untuk supaya menjalankan ibadah puasa ini agar sempurna. Makanya nanya. Sehingga para sahabat bertanya, turunlah ayat yang berikutnya 183 yang tadi telah dibacakan oleh saudara, siapa namanya nih? Fardian, Masya Allah suaranya bagus. Mudah-mudahan nanti ini bisa niru nih santriwan dan santriwati. Dan menjadi orang-orang yang bisa menjadi penghafal Quran, fasih dalam membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, pemirsa di mana saja berada, dari tafsir yang disampaikan ayat 184 ini berangkat daripada ayat 183. Timbul para pertanyaan para sahabat agar puasa mereka bisa lebih sempurna. Begitu Ustaz Abe. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru atas penjelasan tafsir Al-Baqarah ayat 184 yang begitu jelas dan tegas serta padat dan berisi. Moga-moga ini menambah wawasan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Bro, ada yang mau bertanya bro? Boleh silakan Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haidar Ali. Baik Haidar. Sebelumnya saya pernah mendengar itu katanya kalau kita berpuasa itu kita dibolehkan untuk mencicipi makanan. Nah yang mau saya tanyakan itu benar nggak sih? Apa hukumnya gitu? Masya Allah. Sama kalau misalnya benar gimana, apa syarat-syaratnya? Baik, Masya Allah. Guru, Baik. beliau pernah denger tuh. Kalau denger ya? nyicipin boleh kagak? Nyicipin. Kalau boleh apa syaratnya? Lagi puasa nyicipinnya 2 piring. Itu yang nggak boleh. Iya. Baik. Silahkan guru. Saya juga pernah mendengar, ya mungkin Ustaz Abe juga nanti akan bisa menyampaikan sedikit. Jadi pernah juga saya mendengar bahwa mencicipi makanan yang akan dihidangkan untuk tamu. Nah contohnya ada akan ada tamu datang, tamu istimewa, kemudian masak tuh biasanya tuh untuk persiapan buka puasa. Maka biasanya dicicipi tapi nggak dirasain Ustaz Abe, hanya di lidah. Tetapi pendapat kami ya, khususnya tadi juga kita berdiskusi dengan Ustaz Abe bahwa bila perlu dihindari. Ya, bila perlu dihindarkan. Karena takutnya
kita hanya ingin menjaga kehati-hatian. Ntar dicicipin terus dirasain batal puasanya. Itu. Ya, ntar dicicipin terus puasanya batal. Nah, bila perlu dihindarkan hal-hal yang semacam itu. Maka jawabannya adalah kami menyampaikan bila perlu dihindari hal-hal tersebut dalam konteks untuk menjaga. Kita harus menjaga kehati-hatian jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kita cicipi, kalau kemudian dirasain akhirnya nanti akan menjadi batal. Adapun syarat-syarat dan lain sebagainya, saya sedikit mendengar waktu itu dari guru saya bahwa boleh dicicipi ketika kita ingin menghidangkan tamu. Tamu istimewa tapi hanya di lidah dan tidak dirasa. Kira-kira begitu Ustaz Abe. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita. Memang ini menjadi fenomena yang kadang banyak diikuti oleh ibu-ibu. Terima kasih guru kita, luar biasa sekali. Host merangkap Ustaz. Luar biasa sekali guru kita telah menyampaikan kajian tafsir Al-Baqarah ayat 184 yang insya Allah banyak manfaat buat kita semua. Tetap jangan kemana-mana dan semangat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. ظهر الدين المؤيد